warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan. Dan tak lupa kita mengirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan. Jadi saya diberikan 5 soal untuk saya jawab dengan video atau secara lisan. Jadi teman saya ini membantu saya untuk membacakan soal daripada tugas itu. Ya, jadi soalnya itu bagaimana menurut Anda sistem pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini? Jadi menurut saya sistem pendidikan di Indonesia ini masih kurang tepat atau masih kurang bagus. Dikarenakan kenapa? Sistem pendidikan di Indonesia diharapkan seluruh masyarakat di Indonesia itu diwajibkan menempuh pendidikan selama kurang lebih 12 tahun dari jenjang SD, SMP, dan SMA itu wajib. Tapi yang terjadi sekarang masih banyak dari kita, masyarakat kita yang tertinggal, bahkan tidak bersekolah begitu. Nah, menurut buku yang pernah saya baca, ya, yang berjudul Pendidikan Tertindas, ya, penulisnya Paulo Freire yang berasal dari Brasil itu, apa yang dikatakan di buku itu sangat mengena sekali di dalam hati saya. Dia mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia ini ya seperti ya model bank, ya, model bank. Jadi guru menabung, ya, mendepositkan tabungannya itu kepada muridnya, dan guru diharuskan mengetahui segala sesuatu. Jadi seperti raja gitu. Jadi murid dia tidak bisa berbuat apa-apa. Guru mengajar, murid diajar. Guru mengatur, murid diatur. Seperti itu. Jadi tidak ada sistem dialog dalam antara murid Ya, dengan siswa. tidak ada sistem dialog di dalamnya. Begitu. Jadi kita harus di sini menurut Anda harus ada perubahan. Harus ada perubahan, dan Paulo Freire mengatakan bahwa dia memberikan dua solusi, yakni dialog humanis. Apa itu dialog humanis? Yakni memperbanyak diskusi bersama murid atau mahasiswanya di situ. Diskusi merangkul teman-teman, bukan mentransfer ilmu saja kepada siswa atau murid, melainkan belajar bersama dengan murid-muridnya atau mahasiswanya, seperti itu. Yang kedua, solusi yang ditawarkan Paulo Freire, hadap masalah. Jadi hadap masalah ini berikan fokus pendidikan kepada mahasiswa atau muridnya. Maksudnya di sini, kalau lingkungan geografinya mahasiswa itu atau siswa itu ada di pantai atau sekelilingnya pantai, maka berikanlah pengajaran apa yang ada di lingkungan itu, seperti berenang, mencari ikan, dan lain sebagainya. Jangan ketika berada di geografi yang dekat dengan laut, mereka diajarkan tentang pesawat, kereta api, dan lain sebagainya. Nah, kan itu kan tidak nyambung. Begitulah kata Paulo Freire gitu. Ya, solusi yang diberikan oleh Paulo Freire gitu. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Yaitu bagaimana pendidikan berperan dalam membentuk karakter seseorang. Jadi bagaimana perannya pendidikan ini untuk membentuk karakter seseorang atau anak tersebut? Peran pendidikan sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Kalau orang tidak berpendidikan, beda sekali dengan orang yang tidak berpendidikan dan berpendidikan. Kenapa? Orang yang berpendidikan tentunya bisa membedakan mana buruk, mana baik. Selain itu ada
kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang yang terdidik. Misalkan wawasan yang berkembang, pengetahuan, ilmu pengetahuan dan pengetahuannya itu luas, dan sedikit memiliki jiwa atau moral yang kuat begitu, taat beribadah kepada Tuhan dan lain sebagainya. Jadi fungsi daripada pendidikan itu adalah mencegah atau membatasi kita di dalam berbuat hal-hal yang negatif begitu pendidikan. Jadi ibaratkan kalau binatang buas dilatih, ya, diberikan pendidikan, maka jinaklah binatang itu. Nah, seperti kita, ketika kita tidak memiliki pendidikan atau latihan begitu, kita akan buas menerkam seseorang, menerkam atau liar pikiran kita, ya. Jadi seperti itu kira-kira. Pertanyaan ketiga. Ya, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ya, yaitu jelaskan pengaruh lingkungan pendidikan terhadap perkembangan moral dan etika manusia. Nah, ini yang saya berhubungan tadi yang Ya, kita jelaskan pertama tadi dan kedua, hubungan lingkungan nih ya. Lingkungan ini sangat penting sekali. Makanya ketika kita manusia itu dilahirkan, lingkunganlah yang pertama. Madrasah pertama adalah ibu. Dari lingkungan itu dia akan berkembang. Nah, saya pernah membaca buku tentang filsafat ya, filsafat pendidikan ini. Filsafat pendidikan ya. Iya. Ini sangat berpengaruh kepada moral dan etika kita. Kenapa bilang begitu? Lingkungan ini diibaratkan itu pendidikan kedua, sangat penting sekali. Jadi baik buruknya kita itu tergantung daripada lingkungan kita. Makanya ada kata pepatah, kalau ingin wangi, ya, kalau ingin wangi maka dekatilah penjual parfum. Oleh sebab itu lingkungan ini sangat penting sekali. Jadi saya harapkan lingkungannya bagus. Seperti kita ini, ya, lingkungan kita yang mengajarkan kebaikan, kita sholat bersama, kajian bersama, ya sangat penting sekali ya. Ya, kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu bagaimana dan perkembangan digital mempengaruhi pendidikan. Apa tantangan dan peluang yang dihadapi manusia dalam mengadaptasi diri terhadap perubahan ini? Wah, pengaruhnya sangat besar sekali. Pergeseran kemarin kan, kita kalau kita ingin berdiskusi, kita membawa buku sehari-hari. Sekarang sangat mudah sekali, bahkan dimanapun, kapanpun kita bisa men-searching pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Apa yang tidak bisa? Semua pengetahuan mungkin ada di dalam gadget kita sekarang. Itu teknologi atau AI, ya. Kecerdasan buatan ini tentunya sangat berpengaruh positif, tapi ada juga negatifnya. Apa itu negatif? Negatifnya adalah kita dimanjakan oleh teknologi. Kenapa dibilang dimanjakan? Masyarakat atau pada umumnya ketika disuruh, ya, misalkan mahasiswa diberikan tugas atau diberikan suatu pertanyaan atau presentasi lah, ya, mahasiswa pasti akan mencari di Google tanpa dia berpikir terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu makanya dia dimanjakan, dia selalu tergantung kepada Google. Apa dia pakai terus pemikiran Google